Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel Misteri Malam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya ia ada dengan jati dirinya yang tak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita, tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari salah satu narasumber yang mempunyai teman yang pernah melakukan pesugihan. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan, alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga menghampiri Didin dan Panji, karena mereka berdua adalah buruh pabrik. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh ke dalam kemiskinan akut dalam waktu singkat. Didin di tempat asalnya hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana, sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Didin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sedangkan mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tiap hari Didin sibuk mencari pekerjaan, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut ia pun selami untuk berhutang. Nasib buruk memang tak lagi berpihak kepada Didin. Didin ini kebetulan bertetangga dengan Panji. Tepatnya rumah Didin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang buruh satu pabrik satu shift pula. Kehidupan Panji sebenarnya tak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Didin. Mentalitas Panji setelah kena PHK malah bermalas-malasan, foya-foya dan mengandalkan harta dari orang tua. Tapi keadaan mulai cepat berubah seketika harta kedua orang tuanya menipis. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tak mampu menyongkong gaya hidup Panji sampai akhirnya habis juga. Bahkan sudah minus karena dipakai untuk kebiasaan Panji waktu itu. Tapi kedua orang tua Panji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tak lagi. Panji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang Panji semakin menumpuk melebihi hutang Didin. Panji kegiatannya sehari-hari hanyalah main ke warung dengan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedangkan istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati juga berpangku tangan. Selain ke warung, Panji juga hobi berjudi togel. Dari kebiasaan inilah, pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Panji. Di siang hari yang sangat terik, Didin dan Panji sedang duduk di kursi plastik. Mereka yang sedang menghibur diri di warung langganannya dan tak sengaja dihampiri teman satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Rohan. Kawan yang cukup akrab mereka dari kota sebelah. Siang itu memang warung sedang sepi karena pengunjungnya cuma mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah berkumpul dalam satu meja, pembicaraan pun dimulai. Didin dan Panji berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Rohan. Tapi Rohan sementara belum merespon keluh kesahnya.
Sekian lama mereka bicara ngelantur ke sana kemari dan berkhayal tidak jelas. Akhirnya Rohan mulai iba kepada mereka berdua dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kayak aku nggak? Tawa Rohan dengan tatapan matanya yang tajam kepada Panji dan Didin. Jangan ngelinturan, kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan? Bantah Panji. Enggak lah, aku bisa seperti ini selain kerja keras juga dibantu dukun andalanku, tegas Rohan. Kok bisaan? Lah, dukunnya juga kaya tah? Ejek Didin yang tak mempercayai perkataan Rohan dengan senyuman yang sinis. Matamu Din, beneran aku ini? Bentak lirik Rohan. Ayo Han, aku juga pengen kayak kamu, saut Panji serius yang mulai tertarik dengan iming-iming Rohan. Ya udah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput, pinta Rohan. Kamu ikut gak Din? Tawar Panji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Didin. Seketika tatapan mata semua tertuju pada Didin, karena dari awal ia seakan meremehkan Rohan. Sedangkan Rohan dengan keteguhan hatinya ingin membuktikan kepada kedua kawannya ini. Ikut sana Din, biar kamu bisa bayar hutang, sahut ibu pemilik warung. Oh gak bu, aku nguli saja, jawab Didin tenang. Meski aku melarat, banyak hutang, mending kerja seadanya bu, tegas Didin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere banyak gaya, ejek Rohan serta tangannya meraih kacamata hitam di belah bajunya. Iya tuh mas, dimana otakmu Din? Diajak bisnis sama temannya yang sudah sukses malah ngejek, timpal ibu pemilik warung. Sudahlah Din, ayo kita rubah nasib kita, kalau enggak kita yang rubah siapa lagi? Paksa Panji serius. Iya mau saja Ji, tapi kalau ke dukun lebih baik aku nggak ikut. Paling Rohan juga bohong Ji, jawab Didin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya wes lah, kalau begitu kamu temani aku saja Din. Kalau berhasil kamu tak kasih bagian, pujuk Panji kepada Didin. Besok mampir ke rumahku dulu Din, kalau nggak percaya. Ngecek kamu Din, susah memang ngomong sama kamu, kata Rohan. Oke lah, aku ikut, tapi hanya menemani Panji saja kalau begitu. Kalian maksa amat, jawab Didin yang sudah tahan karena paksaan mereka. Lah, gitu dong Din, kamu kan teman sejatiku, sahut Panji. Pertemuan dan percakapan di warung selesai sore hari, tapi menyisakan janji esok. Rohan langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Panji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Tapi Didin sebagai sahabat setia hanya perasaan tongkol yang terasa waktu di rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Jam 10 pagi, setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing tadi malam, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Panji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Rohan kemarin. Sedangkan Didin langkahnya gontai saat menemani Panji di sisinya. Beberapa saat Panji dan Didin sudah menunggu di warung, tapi Rohan belum kelihatan. Mereka mulai gelisah di tengah panasnya siang hari. Bu, es teh 2, pesan Panji. Hutang lagi mas, saut ibu pemilik warung. Tenang, kali ini saya bayar bu, kan teman saya bos bu, jawab Panji. Halah mas, yang bos itu teman mas Rohan bukan mas Panji, jawabnya. Iya bu, bentar lagi Panji jadi bos di daerah sini, terang Panji. Sejenak mereka menikmati es yang dipesan sambil menunggu Rohan tiba. Waktu menunggu Didin masih mengerutu meragukan perkataan Rohan kemarin. Tapi jawaban Panji, sudahlah Din, kamu ikut saja, jangan menggerutu terus. Minuman di meja mulai habis.
Dari kejauhan mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Panji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Rohan. Putaran roda ban mobil Rohan berhenti tepat di samping warung. Rohan dengan semangat turun dari kendaraannya. "Ayo Ji, kita langsung berangkat saja sekarang," kata Rohan yang tetap masih berdiri di samping mobilnya. "Iya Han," saut Panji dengan langkah kakinya mendekati Rohan. Disertai telapak tangannya memegang erat pergelangan tangan Didin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Rohan pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Panji duduk di samping Rohan di depan, sedangkan Didin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Rohan membuka perbincangan di dalam mobilnya. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Rohan. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Panji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Rohan. "Han, sebenarnya ini kemana? Kok lama nggak sampai-sampai?" tanya Panji yang duduk di samping kemudi Rohan. "Sudah, diam saja, kamu nanti tahu sendiri," jawab Rohan yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat Han? Paling kamu bohong ya?" saut Didin dari bangku tengah mobil, seakan ia tahu pikiran Rohan. "Ngawur kamu Din, aku ini beneran ingin bantu Panji. Sudah tidur saja kamu, nanti kalau sudah sampai aku bangunkan," jawab ketus Rohan. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam, dari jalan nasional hingga jalan tak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan di tengah hutan dan akhirnya mobil Rohan terhenti di sebuah lereng gunung. Tempatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Rohan membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Rohan membangunkan kedua temannya satu persatu. "Woi, bangun-bangun, sudah sampai," kata Rohan. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Rohan yang dari tadi jadi sopir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh ialah melepaskan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana Ji? Din, sudah siap?" kata Rohan. "Oke Han, ayo berangkat," jawab Panji. "Han, ini di mana sebenarnya?" tanya Didin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikut aku. Jangan banyak tanya Din. Mau kaya apa tidak kamu Ji?" kata Rohan dengan semangat. "Iya, sebentaran," jawab Panji yang sedang membetulkan posisi tas dan isinya. Mereka bertiga yang bersiap sudah memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit mereka mulai masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Rohan. Dalam kegelapan malam mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah, sedikit berkerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan, karena pada dasarnya Didin dan Panji tak biasa jalan jauh apalagi menanjak. Waktu perjalanan itu mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan akhirnya mereka mulai melihat cahaya kecil di sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tak terawat. Rohan sebagai pimpinan rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya. Karena tujuannya sudah terlihat, langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada di depan pendopo. Didin dan Panji hanya diam saling bertatapan. Rohan yang mengamati di tiap sudut atas dan bawah pendopo yang sepi. Tapi dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Perlahan samar-samar penampakan seorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat.
Pak tua ini, kepala memakai belangkon batik serta bawahan berbalut sewek, persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih, ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Rohan yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua ini. Begitupun Didin dan Panji, mengikuti apa yang telah dilakukan Rohan. "Mbah, maaf saya lama tidak berkunjung," kata Rohan setengah menundukkan bahunya. "Hehehe, tidak apa-apa nak, memang begitu kalau sudah kaya lupa sama mbahnya," jawab menyindir kepada Rohan setelah menjawab pria tua ini berjalan menuju pendopo kecilnya. "Ya, tidak begitu mbah, kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Rohan yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Panji dan Didin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedangkan kakek tua ini bersandar di tiang kayu sebagai salah satu penumpangnya. "Mbah, kenalkan ini teman saya semua," pinta Rohan. "Ada apa nak? Jauh-jauh ke sini ikut Rohan?" tanya Mbah Tirjo. "Saya ingin seperti Mas Rohan, Mbah, bisa sukses dan kaya," jawab Panji. "Oh, jadi begitu maumu nak," kata Mbah Tirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun. "Gimana Mbah, bisa apa tidak?" tanya Panji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa sudah diberitahu sama Rohan tentang apa saja syaratnya?" ujar Mbah Tirjo serius menatap Panji dan Rohan. Rohan hanya menggalangkan kepalanya pelan dan tetap menatap Mbah Tirjo. Sedangkan Panji hanya menundukkan kepala. Didin sendiri tetap diam dan tak mau ambil pusing atas keinginan Panji. "Begini nak syaratnya." Lantas Mbah Tirjo menjelaskan secara panjang lebar akan tata cara dan syarat yang harus dilalui Panji. "Baik Mbah, saya siap. Kira-kira dimulai kapan ya ritualnya?" kata Panji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. "Sekarang tidak apa-apa nak, sesajanya biar disiapkan temanmu Rohan," kata Mbah Tirjo setelah memberi lampu hijau kepada Panji. Dan ia menoleh ke arah Rohan untuk meminta persetujuannya untuk membantu Panji. "Iya Mbah, saya siapkan," jawab Rohan. Selesai kesepakatan. Sekitar jam 2 dini hari, Rohan dan Didin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya Panji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Tirjo berpesan, "Han, ritual temanmu Panji akan memakan waktu lama. Jadi bawakan bekalnya sekalian." Rohan hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Tirjo. Kemudian Mbah Tirjo langsung kembali pulang. Sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga Panji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Panji untuk mencari kekayaan dunia dimulai. Dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Esok harinya, Rohan dan Didin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Mbah Tirjo sudah menunggu di pendopo, entah dari jam berapa. Rohan menemui Mbah Tirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Panji. Setelah itu Mbah Tirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Panji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Panji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Panji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Akhirnya Rohan, Didin, dan Mbah Tirjo memutuskan untuk meninggalkan Panji sendirian di pendopo.
Mereka pergi ke rumah Mbah Tirjo di bawah lereng bukit. Didin mulai terbiasa dengan perjalanan dari bawah ke atas yang awalnya menguras tenaga itu. Rumah Mbah Tirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah mereka bercengkrama sejenak di pagi hari. Selanjutnya Rohan dan Didin pergi. Didin diajak Rohan untuk menemaninya selama Panji masih ritual. Hari berganti hari, siang malam ia lalui. Panji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya fokus untuk bertemu dan bersekutu dengan sang ratu. Sedangkan kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Panji di pagi dan sore hari. Akhirnya ritual Panji sudah memasuki hari ke-7. Tepat saat bulan purnama penuh, Panji melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang karena diperintah oleh Mbah Tirjo. Malam ini Panji yang tetap dalam semedi sekitar jam 12 malam kondisinya mulai berbeda. Tubuh serta pikiran Panji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan sesuatu cahaya di hadapannya. Ia mulai perlahan membuka kelopak mata. Terlihat istana yang megah berhias cahaya tadi. Panji yang masih duduk merasa jarak dirinya dengan istana yang megah itu hanya sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Panji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana matanya tetap melirik pandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada di penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Bangunan tinggi menjulang yang begitu megah dengan tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang begitu indah menghiasi setiap jengkal. Sampai di dalam istana ia melihat sosok ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing 3 orang perempuan yang berpakaian serba hijau. Berselendang hijau pula. Mereka terlihat seperti pelayan sang ratu. Sosok ratu yang memakai kemban warna hijau, bawahan kain batik warna merah gelap sampai menutupi kakinya, sedang membentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasananya. Di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah. Sedangkan untaian kembang kantil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Panji dari singgasananya. Panji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasananya yang berwarna keemasan. Dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam tertegun dan tercengang, Panji berdiri tepat di hadapan sang ratu. Belum pernah Panji jumpai di dunia istana sebesar dan semegah ini. Beberapa saat kemudian langkahnya terhenti di ruang utama istana. Panji tetap berdiri di tengah ruang istana, sampai akhirnya ia duduk bersimpu dengan wajah penuh harapan. Dari jarak yang dekat inilah ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Mbah Tirjo. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat seorang ratu dengan paras wajahnya sangat cantik jelita, menawan, menggairahkan, dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 20 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang. Sedangkan di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. "Nyih," ucap Panji membuka pembicaraan. "Iya, aku sudah mengerti keinginanmu," jawab Nyi Ratu. "Kembalilah pulang. Siapkan kamar satu khusus buat saya. Setiap bulan purnama, kamu harus memuja aku di kamar itu," jelas Nyi Ratu Blorong. "Iya, Nyi," jawab Panji dalam kondisi kepalanya tertunduk ke bawah. Panji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur pelan dengan membungkuk sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget, takut, dan bingung
Panji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah tebing karang. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata, dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia membuat dirinya langsung kembali ke padepokan. Sampai di padepokan ia tak menemukan siapapun, karena waktu sudah menjelang subuh. Panji putuskan untuk membersihkan diri di samping padepokan dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Mbah Dirjo. Pagi menjelang. Sekitar jam 7 pagi, Panji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Panji. Rohan dan Didin hanya menungguinya di sampingnya. Tak lama kemudian Mbah Dirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. Mbah Dirjo memulai perbincangan dengan Rohan dan Didin sambil menunggu Panji terbangun. Beberapa jam kemudian Panji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sampai menguap dan mengucek mata merahnya. "Gimana? Sudah berhasil?" tanya Mbah Dirjo. "Sudah, Mbah. Tadi malam saya sudah ketemu Nyi Ratu." Panji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. "Sudah habis ini lekas kembali. Siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu," pinta Mbah Dirjo. "Iya, Mbah. Terima kasih banyak," jawab Panji. "Iya, Nak. Sama-sama," kata Mbah Dirjo. "Kalau begitu saya langsung pamit dahulu ya, Mbah," pinta Panji. "Ya sudah, hati-hati di jalan, Nak," kata Mbah Dirjo. "Iya, Mbah," jawab mereka semua. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Panji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Mbah Dirjo. Mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Rohan tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sampai singkat cerita, sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Panji pada malam hari. Minggu berganti minggu. Panji tetap masih jadi pengangguran sedangkan Didin kerja serabutan. Terkadang Didin sehari kerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani Didin. Siang itu Panji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Rohan, Panji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tak lupa ia mengunci rapat-rapat pintu dari dalam kamar. Sebelumnya ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Di depan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi bunga-bunga di atasnya sudah disiapkan. Tak lupa kelambu putih berkelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Panji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedangkan 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap 1 nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Panji dipenuhi bau harum bunga dan tupak khusus. Panji memulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Mbah Dirjo. Sampai sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap kamar Panji. Panji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus konsentrasi membaca mantranya. Perasaan Panji pertama kali ia sangatlah takut bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya karena gugup. Sedangkan jantungnya mulai berdebar-debar terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya.
Akhirnya ia membuka mata lagi, dan tiba-tiba Panji melihat sosok sang Nyai Ratu yang cantik jelita sudah berada di depannya dengan duduk bersimpuh. Nyai Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau tanpa perhiasan sama sekali saat di kamar Panji. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Panji tak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyai Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian, semedi Panji dihentikan oleh Nyai Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyai Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Panji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu, antara sadar dan tidak sadar, tangan Panji merasa beberapa bagian tubuh Nyai Ratu licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Tapi dalam otaknya Panji sudah kepalang tanggung. Ia terus bergulat hebat malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyai Ratu, sampai akhirnya ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.